Nah, Lose sangat bersyukur hari ini kita bisa berjumpa di dalam ibadah sekolah minggu GKT Trinity Palu. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita bersikap di dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan agar ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memelihara kami dari semalam sehingga pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur kami juga bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, biarlah kami lewat puji-pujian kami ingin membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Dan ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan nantinya, Tuhan juga yang menolong kami untuk kami bisa mendengarkan dengan baik, mengerti dengan baik, dan bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kalian masih ingat lagu I Wanna Do Right? Kalau masih ingat, ayo Lose ajak kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita angkat pujian ini. Ikuti gerakannya ya bersama dengan Lose. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Mari sama-sama kita angkat pujian Kudaki-daki. Semua menghadap ke sana ya. Daki-daki-daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku di kanan kau ada.
Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Shalom adik-adik, selamat pagi, berjumpa kembali bersama Lause Ripka. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita berdoa ya. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami begitu senang ketika hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Lause kami agar bisa menyampaikan dengan baik. Dan setiap kami yang mendengar, kami juga bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah sebuah jalan di tengah laut. Cerita hari ini masih kelanjutan dari cerita minggu lalu. Nah, coba Lause kasih lihat kalian gambar ini. Apakah adik-adik masih ingat gambar ini? Siapa mereka? Ada yang masih ingat? Iya, mereka adalah bangsa Israel. Apa yang mereka lakukan? Mereka hendak pergi keluar dari tanah Mesir. Karena itu mereka bersiap-siap adik-adik. Di luar, rombongan sudah mulai berjalan. Lihat, banyak sekali orang di sana. Semua berangkat meninggalkan Mesir. Adik-adik, apakah kalian ingat siapa yang memimpin mereka? Iya, yang memimpin mereka adalah Musa dan Harun. Lalu, siapa yang memimpin Musa dan Harun?
Yang memimpin Musa dan Harun adalah Tuhan. Musa dan Harun berjalan di depan, dan orang-orang Israel berjalan mengikuti mereka. Bangsa Israel berjalan dengan sukacita. Ada yang menyanyi, ada yang menari, bermain musik. Semuanya senang adik-adik. Nah adik-adik, dari perjalanan yang begitu jauh, suatu hari bangsa Israel, mereka sampai di pinggir laut. Musa menyuruh mereka berhenti dan beristirahat di situ. Bapak-bapak segera mendirikan kemah, ibu-ibu menyiapkan makanan, sedangkan anak-anak berlari-lari di pinggir pantai. Oh, begitu senangnya mereka. Mereka pun beristirahat sambil menghirup udara laut yang segar. Tetapi, suara apa itu? Mereka mendengar adik-adik dari jauh di belakang ada suara kereta, dan mereka melihat kereta-kereta itu ditarik oleh kuda. Ternyata orang Mesir datang menyusul mereka adik-adik. Mereka berteriak, "Tentara Mesir, tentara Mesir!" Mereka berteriak sambil ketakutan adik-adik. Mendengar itu, semua orang Israel menjadi ribut. Mereka berteriak ketakutan, "Wah, orang Mesir datang dengan kereta kuda untuk menangkap kita. Celaka kita. Kita akan diangkut lagi ke Mesir, atau kita akan dibunuh di padang gurun ini. Apa yang harus kita lakukan?" Mereka gemetar ketakutan adik-adik. Bapak-bapak segera melipat kemah-kemah mereka. Ibu-ibu langsung membungkus pakaian dan barang-barang. Sedangkan anak-anak langsung pulang dan bersembunyi di dekat ayah dan ibu mereka. Semuanya gemetar ketakutan adik-adik. "Ayo kita lari!" teriak anak-anak. Tapi lari kemana? Di depan mereka ada laut yang begitu luas. Di kiri kanan mereka ada gunung yang tinggi. Dan di belakang tentara Mesir sedang mengejar mereka. "Tuhan, tolonglah kami!" teriak mereka. Mereka berlari adik-adik kepada Musa. "Musa, Musa, mengapa engkau membawa kami ke sini? Sekarang lihat, tentara Mesir datang untuk membunuh kami." Muka mereka penuh dengan kemarahan. Tetapi Musa berkata kepada mereka adik-adik, "Jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita." Kemudian Musa pergi meninggalkan mereka. Adik-adik, Bapak Musa pergi kemana ya? Ternyata Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Tentara Mesir semakin dekat." Tuhan menjawab Musa, "Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah ke atas laut." Lalu Musa adik-adik, dia berjalan ke pinggir laut. Jubahnya yang panjang basah kena air di pantai. Semuanya menunggu. Lalu Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Tiba-tiba adik-adik, bertiuplah angin yang sangat kencang. Angin terus-menerus bertiup sehingga membelah air laut menjadi dua. Sehingga ada jalan yang kering di tengah-tengahnya. Tuhan membuka jalan bagi kita. Tuhan membuka jalan bagi kita. Teriak bangsa Israel karena mereka begitu kegirangan. Dengan segera adik-adik, Musa menyuruh mereka untuk mulai berjalan melalui jalan yang dibuat oleh Tuhan. Beramai-ramai mereka berjalan di tengah laut. Di kiri kanan mereka tembok air yang sangat tinggi. Akhirnya adik-adik sampailah mereka di seberang dengan selamat. Nah adik-adik, ternyata ketika mereka sampai dengan selamat, di belakang mereka masih ada orang Mesir yang terus mengejar melalui jalan yang sama. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengacaukan kereta mereka sehingga berhenti di tengah laut dan tidak dapat maju lagi. Pada saat itulah Tuhan menyuruh Musa mengulurkan tongkatnya ke atas laut sehingga air menutup kembali.
semua orang Mesir dengan kereta-keretanya, mereka semua mati tenggelam. Nah, adik-adik, melihat itu orang-orang Israel bersorak-sorak memuji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Oh, mereka senang sekali adik-adik. Miriam adik-adik yang adalah kakak Musa, ia segera mengambil alat musik. Bersama dengan teman-temannya ia menyanyi memuji Tuhan sambil menari-nari. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel begitu senang karena Tuhan menolong mereka dari kejaran musuh. Tuhan membuka jalan sehingga mereka dapat menyeberang laut di atas tanah yang kering. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, apa yang bisa kita pelajari? Lose tidak tahu apa yang menjadi kesulitan adik-adik, tapi ingatlah, Tuhan akan membuka jalan bagi kita kalau kita berseru kepadanya. Tuhan akan selalu membuat kejutan dengan segala sesuatu yang dapat dilakukannya. Nah, oleh karena itu Tuhan mau supaya kita percaya kepada Tuhan dan berdoa kepadanya seperti Musa. Dan biarlah kita semua menantikan pertolongannya. Amin ya adik-adik. Mari sebelum kita tutup di dalam doa, kita menghafalkan kembali ayat hafalan kita minggu lalu, yaitu dari Keluaran 33 ayat yang ke-14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Sekali lagi ya, aku sendiri hendak membimbing engkau. Amin adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami ketika kami dalam kesulitan, ketika kami di dalam masalah kehidupan kami, agar kami datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan memohon pertolongan Tuhan. Ajar kami untuk bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Ibadah kami sudah selesai dan kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan kita hari ini. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.